Adam. Jangan macam-macam. Kamu udah punya bini. Dengerin dulu. Apa? Barangkali Mas Indra juga mau daftar. Maaf ya, ini saya terhina ya ibu-ibu. Pertama, ini yang daftar katanya ibu-ibu single. Hey! Saya memang masih single, tapi aku bukan ibu-ibu. Berarti ini kan, ini semuanya kan ibu-ibu. Berarti ini ibu-ibu single dong, karena nggak ada pasangannya di sini. Kamu itu jangan gampang marah. Kita ini kan sudah 26 tahun. Basi, dari kemarin kamu udah 26 tahun. Ibarat kata, kita ini seperti mobil sama bahan bakar. Mobil sama bahan Mobil sama bahan bakar. Kemana-mana selalu bersama. Kemana-mana selalu berdua. Betul. Terus? Tapi ingat, Iya. jenis bahan bakar sekarang ini kan banyak. Apa Jadi tuh? bisa aja mobilnya sekarang ini pakai Pertamax, besok ganti Pertalite. Iklan itu nggak bayar. Ganti-ganti. Nggak bisa ya Mas Adam ya. Aku nggak rela, kita semua maunya Mas Adam sama Mbak Inul, betul? Tetap seperti itu. Oh, tetap. Iya tetap. Tetap sama Tapi- Inul. Iya tetap. Tapi tidak menutup kemungkinan barangkali ada yang minat. Marah loh Mas Adam. Ayo dipeluk dulu istrinya dipeluk dong. Nggak mau, meluknya di sini doang. Ayo peluk, peluk. Ayo Mas Adam. Jangan begitu dong. Kita ini kan sudah 20 tahun menikah. 26 tahun lagi. Basi. Ganti Bun, kosong nggak ganti-ganti layuannya Mas Adam. Iya loh. Masa bilangnya 26 tahun terus? Basi tahu basi. Ganti ya, cari yang lain ya. Ganti, Masa setiap Kek. ngerayu gitu. Kita kan udah 26 tahun menikah. Rayuannya sama terus. Tapi gini, yang sekarang ini harus kita informasikan sama pemirsa nih bahwa ada banyak hadiah di Rumah Idaman. Dan Rumah Idaman setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Yes. Yang datang ke sini ibu-ibu dikasih hadiah banyak banget dari Rumah Idaman. Tentunya akan ada ibu-ibu di segmen tebar bawang, tebak harga, bawa pulang. Buat penonton di studio yang paling heboh dan beruntung, bisa langsung bawa pulang hadiah idaman. Yes. Nah, buat penonton di rumah nggak usah khawatir, bisa juga mendapatkan pulsa senilai Rp200.000. Caranya gampang banget, follow aja Instagram @antv_official atau @rumahidaman_antv. Kemudian upload nih fotonya Bunsai lagi nonton kita, Cekrek, belakangnya cekrek, TV cekrek, kita cekrek. nih ya. Nah, setelah itu jangan lupa kasih aja hashtag Rumah Idaman Antv dan juga tag akun IG Antv. Siapa yang beruntung nanti kita hubungi untuk mendapatkan hadiah di akhir acara. Seru ya. Seru banget karena semua ibu-ibu kan dari rumah persiapannya udah mateng tuh. Betul. Udah bawa happy dan tentunya Rumah Idaman ini sudah bikin nyaman mereka semua. Makanya kita harus kasih hadiah buat mereka. Setuju. Nah, Bunda, Mas Adam, yang aku paling suka dari rumah Idaman ya, karena kita bukan senang-senang aja, seru-seruan aja, tapi kita juga mendapatkan banyak inspirasi dari bintang tamu yang datang ya, Bun. Karena ini juga apalagi suasana di pagi hari itu pikiran kita tuh selalu fresh gitu dan Yes. memberikan banyak inspirasi juga motivasi yang nonton gitu. Nah, langsung aja yuk kita lihat siapa sih sosok inspiratif yang sebentar lagi akan kita ajak ngobrol. Ini dia. Ini dia. Besti Bonsai, merawat anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan mudah, namun tidak bagi Oktalia Pramudiasti. Wanita asal Surabaya ini mendedikasikan hidupnya untuk merawat sedikitnya 10 anak berkebutuhan khusus di rumahnya di Kampung Oro-Oro, Pacarkeling, Surabaya, Jawa Timur. Sejak tahun 2006, di rumah tersebut ia mendirikan asrama sekaligus sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Ibu dari 4 orang anak ini mendidik dan memperlakukan anak-anak asuh berkebutuhan khusus layaknya anak-anaknya sendiri. Semua kebutuhan sehari-hari termasuk biaya berobat jika ada yang sakit keluar dari koceknya sendiri. Anak-anak yang diadopsi oleh Octalia memang terlahir dengan berbagai kondisi. Mereka mengalami beragam kelainan genetik, penyakit, dan sebagian lainnya mengalami kecacatan ekstrim pada tubuhnya. Selain itu, sebelum bertemu Octalia, anak-anak tersebut dalam kondisi terlantar karena berbagai alasan. Di antaranya karena orang tuanya sakit, meninggal dunia, tidak mampu, bahkan ada yang sengaja dibuang. Ia juga mendidik anak-anak itu dengan penuh tanggung jawab. Ia memberikan pendidikan non-formal kepada mereka seperti modeling, menari, tata rias, dan masih banyak lagi. Iya, banyak suka dan duka yang dialami oleh Octalia dalam merawat anak-anak berkebutuhan khusus. Lantas, apa yang membuat Octalia terus termotivasi untuk merawat anak-anak spesial ini? Kita ngobrol aja yuk dengan Octalia dan juga anak didiknya yang telah berhasil melalui fase tersulit dalam hidupnya. Hanya di Rumah Idaman, bikin nyaman. Selamat datang Mbak Okta di Rumah Idaman. Matur nuwun udah mampir ke sini. Jenengan nang Surabaya tonggo dhewe ya, Mbak. Iya. Orang Surabaya. Matur nuwun lo udah mampir. Sama-sama dengan senang hati. Ini luar biasa loh. Saya di Oro-Oro di daerah Pacar Keling. Oh, Gelora Pacar 10 November. Ya dekat, tapi kira-kira 20 km dari Nah, deket itu. Ya jauh dong kalau 20 km. 20 km kok deket loh. Nah, kita kehadiran Ibu Octalia. Kali ini Ibu Octalia ini adalah sosok yang berjiwa besar, mau membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan sukarela dan ikhlas nih. Bu Okta untuk memutuskan buka yayasan gratis ini, kenapa? Sebetulnya sih ini awalnya itu tidak sengaja juga. Saya itu awalnya itu hanya ngelesi rumah per rumah. Jadi Les anak-anak datang berkebutuhan ya, khusus berkebutuhan. ya. Terus kita disuruh untuk mengumpulkan beberapa anak berkebutuhan khusus waktu itu, dan sudah terkumpul dan kita beri pembelajaran dan lain-lain. Terus akhirnya pada suatu kesempatan itu tempat kita disuruh pindah gitu, tidak diperpanjang. Nah, dengan waktu yang mepet, akhirnya di tempat kita, di tempat rumah sendiri ya? Rumah sendiri seperti itu. Itu karena tidak kesengajaan, karena memang tidak sengaja sih. Saya dulu cuma pinginnya ya jadi guru gitu aja itu. Terus kalau yang untuk asramanya itu awalnya itu ya juga tidak sengaja juga karena ada anak yang ditinggal. Jadi awalnya bilangnya sekolah, tapi kemudian anaknya ditinggal. Dititipin sama ibunya. Iya, Terus dititipin. ibunya nggak ada kabar berita gitu. Iya, enggak pernah dijenguk, enggak pernah gitu. Iya, terus ya paksa akhirnya bukan terpaksa sih, dengan kerelaan hati ya ikut saya seperti itu. Jadi dengan sukarela akhirnya. Pak ini sekarang berarti mengurus yayasan ini dengan biaya pribadi juga, salah satunya di tempat sendiri juga. Iya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa loh, Ibu Okta.